Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rosana SSMIKOM, MIPRCPS, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar komunikasi digital. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Nur Hazanah dengan NIM 2405010110158. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Dinamika Komunikasi Nonverbal serta Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh. Sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan saya untuk menyampaikan alur presentasi kali ini, dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, dan yang terakhir yaitu bab 3 kesimpulan. Makalah ini nantinya akan membahas mengenai peran komunikasi nonverbal dalam proses komunikasi, khususnya dalam konteks pembelajaran jarak jauh, serta pembahasan nanti akan difokuskan pada pengertian komunikasi, pesan nonverbal, fungsi pesan nonverbal, serta tantangan dan upaya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Baik, bab 1 pendahuluan dimulai dari latar belakang. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau makna baik secara individu maupun kelompok. Proses ini melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti sumber informasi, kemudian encoding, pesan, media, decoding, serta umpan balik atau feedback. Di era globalisasi saat ini, interaksi komunikasi turut mengalami perubahan yang signifikan, di mana penyampaian suatu informasi atau pesan dapat dilakukan melalui media digital, seperti melalui chat, email, ataupun telepon, serta melalui platform atau aplikasi yang menyediakan fitur konferensi video seperti aplikasi Zoom Meeting. Perkembangan teknologi ini turut memengaruhi dunia pendidikan, salah satunya seperti pendidikan yang menerapkan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara daring. Melalui media pembelajaran jarak jauh ini, mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa dibatasi oleh jarak. Namun, perubahan ini juga menciptakan dinamika baru dalam proses komunikasi. Baik komunikasi verbal maupun nonverbal, sebetulnya keduanya saling melengkapi dan menjadi aspek penting dalam interaksi pembelajaran. Namun, tentunya terdapat berbagai hambatan komunikasi yang dilakukan secara daring atau secara jarak jauh. Dalam kedua aspek tersebut, biasanya seperti kendala jaringan, sehingga pesan tidak tersalurkan dengan sempurna. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana pesan verbal dan nonverbal berfungsi dalam konteks pembelajaran digital supaya proses penyampaian informasi atau pesan dapat berjalan dengan efektif walaupun dilakukan secara daring. Bagian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini terdapat beberapa poin, diantaranya yaitu yang pertama, apa itu komunikasi dan bagaimana contohnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pesan nonverbal. Kemudian yang ketiga, apa fungsi pesan nonverbal dalam proses komunikasi. Untuk yang keempat, bagaimana komunikasi nonverbal dapat memengaruhi proses pembelajaran jarak jauh, dan bagaimana bentuk pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ. Setelah itu, yang kelima, apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif. Yang keenam, kapan dan mengapa diperlukannya komunikasi yang baik dan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Baik, selanjutnya ada di tujuan. Tujuan dari makalah ini yaitu menjelaskan pengertian dari komunikasi dan memberikan contoh penerapannya dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian pesan nonverbal dalam proses komunikasi. Yang ketiga, menjelaskan fungsi pesan nonverbal dalam proses komunikasi. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh serta mengidentifikasi bentuk pesan nonverbal yang baik dalam konteks pembelajaran secara daring atau PJJ. Kemudian yang kelima, menjelaskan bagaimana komunikasi yang baik dan efektif. Yang keenam, menguraikan alasan kenapa dan mengapa komunikasi yang baik dan efektif diperlukan. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi tantangan terbesar dalam membangun komunikasi yang efektif. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan 2.1 pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau makna baik secara individu maupun kelompok dari komunikator kepada komunikan demi untuk tercapainya tujuan bersama. Menurut Stewart L. Tubbs and Sylvia Moss, komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Dalam proses komunikasi ini melibatkan unsur-unsur seperti sumber informasi, encoding, pesan, media, decoding, serta umpan balik atau feedback.
Dalam konteks pembelajaran secara jarak jauh ini, komunikasi terjadi melalui media digital seperti aplikasi Zoom Meeting, yang dimana nantinya dosen akan menyampaikan materi melalui suara, tampilan visual, dan bahasa tubuh yang diteruskan secara daring kepada mahasiswa. Dan itu komunikasi juga berlangsung melalui WhatsApp Group atau aplikasi media pembelajaran, yang dimana nantinya ketika dosen memberikan pengumuman atau instruksi tugas, lalu mahasiswa memberikan tanggapan sebagai bentuk dari feedback. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan 2.2 pesan nonverbal. Pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal merupakan pesan yang tidak menggunakan kata-kata baik lisan ataupun tulisan, namun disampaikan melalui bahasa tubuh seperti gestur, mimik wajah, tatapan mata, dan intonasi suara. Pesan nonverbal berfungsi untuk memperkuat makna dari pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Dalam konteks komunikasi digital dan pembelajaran jarak jauh, pesan nonverbal tetap dapat terlihat. Misalnya ketika dosen sedang menjelaskan materi, kemudian dosen menggunakan gestur tangan, ekspresi wajah, serta intonasi suara. Baik komunikasi verbal maupun nonverbal, keduanya saling melengkapi sehingga membantu proses pemahaman pesan meskipun dilakukan secara daring. Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, ada pun jenis-jenis dari pesan nonverbal. Yang pertama yaitu pesan kinesik. Pesan kinesik merupakan pesan nonverbal yang menggunakan bahasa tubuh, seperti gestur, mimik wajah, dan postur tubuh. Kemudian ada pesan proksemik. Pesan proksemik merupakan pesan yang berkaitan dengan penggunaan jarak atau ruang dalam komunikasi. Jarak dapat menunjukkan kedekatan kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada pesan paralinguistik. Jenis pesan ini berhubungan dengan cara seseorang berbicara. Satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Kemudian yang keempat yaitu pesan artifaktual. Jenis pesan ini berasal dari penampilan atau benda yang dikenakan oleh seseorang, seperti pakaian, aksesoris, atau gaya rambut, dan objek lainnya yang dapat memberikan kesan tertentu kepada orang lain. Kemudian yang kelima ada pesan sentuhan dan bau-bauan. Jenis pesan ini disampaikan melalui sentuhan dengan emosi seperti kasih sayang, rasa takut, atau aroma tertentu. Dalam konteks tatap muka, jenis pesan ini membantu menunjukkan kedekatan, perhatian. Pada bagian ini saya akan menjelaskan 2.3 fungsi pesan nonverbal. Pesan nonverbal memiliki fungsi untuk memperkuat pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator dalam komunikasi, sehingga makna pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Selain itu, pesan nonverbal juga berfungsi sebagai bentuk pelengkap dalam mengekspresikan diri, contohnya seperti menangis, senang, ataupun marah. Oleh karena itu, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara dapat memperkuat makna pesan yang disampaikan oleh komunikator. Adapun jenis fungsi dari pesan nonverbal diantaranya yaitu seperti berikut. Yang pertama yaitu repetisi. Repetisi merupakan pengulangan kembali pesan yang sudah disampaikan oleh komunikator. Contohnya, ketika seseorang mengatakan tidak, maka bahasa tubuh yang digunakan yaitu menggelengkan kepala. Kemudian yang kedua yaitu substitusi. Substitusi yaitu menggantikan lambang-lambang pesan verbal tanpa mengucapkan kata-kata. Misalnya, di saat seseorang mengacukan ibu jari untuk menunjukkan ekspresi puas saat mencicipi makanan ataupun menyatakan bahwa suatu hal berjalan dengan baik tanpa perlu berkata-kata melalui pesan verbal. Kemudian contoh lainnya yaitu ketika polisi meniup fluid untuk menghentikan kendaraan tanpa mengucapkan kata berhenti. Pengendara sudah memahami pesan yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa pesan nonverbal dalam bentuk simbol atau bunyi tertentu dapat menggantikan pesan verbal secara efektif. Kemudian yang ketiga ada kontradiksi. Kontradiksi yaitu ketika pesan nonverbal memberikan makna yang berbeda atau berlawanan dengan pesan verbal. Contohnya ketika seseorang mengatakan selamat namun dengan ekspresi wajah datar ataupun ada suara yang tidak antusias. Kemudian yang keempat yaitu komplement. Jenis pesan verbal ini yaitu berfungsi untuk melengkapi dan memperkaya makna pesan seperti menunjukkan ekspresi wajah saat merenung atau menangis untuk melengkapi perasaan sedih yang mendalam. Kemudian ada aksentuasi. Jenis pesan ini menegaskan kembali dari pesan verbal yang telah diucapkan. Misalnya ketika terjadinya sebuah kecelakaan pada saat kita sedang mengendarai kendaraan yang kita kendarai, kita mengucapkan atau menunjukkan ekspresi marah dan kemudian menunjukkan kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Dalam situasi tertentu, pesan nonverbal dapat menggantikan atau melengkapi pesan verbal. Kemudian pada bagian ini 2.4 komunikasi nonverbal dapat mempengaruhi proses pembelajaran jarak jauh serta pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ.
Komunikasi nonverbal turut menjadi suatu hal yang memiliki pengaruh besar dalam proses pembelajaran jarak jauh karena berfungsi untuk menegaskan dan mengarahkan perhatian mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, penggunaan pesan nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur tubuh, ataupun intonasi dapat membantu mahasiswa untuk tetap fokus dan memahami materi yang dijelaskan oleh dosen. Bentuk pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh dapat melalui ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerakan tubuh yang ditampilkan selama proses pembelajaran berlangsung. Karena proses yang dilakukan secara daring atau PJJ ini, mahasiswa tidak cukup sekadar pada membaca modul saja, akan tetapi memerlukan juga penjelasan terkait materi tersebut agar proses pembelajarannya dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, melalui pesan nonverbal yang disampaikan dengan baik, tentunya dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan miskomunikasi dalam proses pembelajaran. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu 2.5 komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif dapat terjadi ketika pesan yang disampaikan dapat diterima dan dapat dipahami dengan jelas oleh komunikan sehingga terciptanya pemahaman bersama antara komunikator dan komunikan. Komunikasi dapat dikatakan efektif jika tidak menimbulkan kesalahpahaman dan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat dibangun melalui kemampuan mendengarkan secara aktif pesan yang disampaikan, perhatian terhadap bahasa tubuh, penggunaan bahasa verbal yang jelas, serta pesan nonverbal juga turut berperan penting dalam mendukung keberhasilan komunikasi. Dengan adanya feedback menjadi bukti bahwa pesan telah diterima dan dipahami dengan baik, sehingga proses komunikasi dapat berlangsung dua arah. Kemudian bagian selanjutnya yaitu 2.6, kapan dan mengapa diperlukan komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi tentunya tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu tentunya melalui komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi diperlukan dalam berbagai situasi, baik dalam lingkungan kerja, organisasi, maupun dalam lingkungan masyarakat. Karena komunikasi yang disampaikan dengan baik dan efektif, tentunya dapat dipahami oleh semua pihak. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik dan efektif, maka akan menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi yang dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dengan komunikasi yang berjalan efektif dapat bermanfaat bagi kehidupan karena dapat mencegah terjadinya suatu konflik serta menciptakan hubungan yang harmonis baik pada individu maupun pada organisasi. Baik, selanjutnya bagian ini 2.6 yaitu tantangan terbesar dalam membangun komunikasi yang efektif. Tantangan terbesar dalam membangun komunikasi yang baik dan efektif antara lain yaitu adanya perbedaan pendapat antar individu, kemudian perbedaan bahasa dan budaya, serta kurangnya fokus dalam memahami pesan yang disampaikan. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud komunikator sehingga menimbulkan miskomunikasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya berupa peningkatan kemampuan mendengarkan secara aktif, sikap saling menghargai, serta penyampaian pesan yang jelas dan sederhana. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan penggunaan bahasa verbal dan nonverbal yang tepat. Dalam perspektif pembelajaran jarak jauh, pemilihan media yang sesuai, memastikan kualitas jaringan yang bagus, serta pemberian umpan balik atau feedback secara aktif dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Kemudian yang terakhir yaitu ada pada bab 3, kesimpulan. Komunikasi menjadi peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu tentunya melalui komunikasi, sehingga komunikasi menjadi proses pertukaran pesan atau informasi termasuk dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Dalam proses komunikasi, pesan verbal dan nonverbal memiliki peran yang saling melengkapi untuk membangun pemahaman bersama antar komunikator dan komunikan. Pesan nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur tubuh, dan intonasi suara menjadi suatu hal yang penting dan dapat memperkuat makna pesan verbal. Kemudian, dalam perspektif pembelajaran jarak jauh, komunikasi nonverbal juga turut berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian materi. Meskipun dilakukannya melalui media digital, terdapat berbagai tantangan dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif, seperti perbedaan bahasa, budaya, kurangnya fokus dalam menerima pesan, serta kendala teknis lainnya. Komunikasi yang efektif dapat ditandai dengan adanya pemahaman bersama serta terciptanya umpan balik atau feedback
Oleh karena itu, diperlukan juga upaya seperti mendengarkan secara aktif, menyampaikan pesan dengan jelas, memperhatikan bahasa verbal dan nonverbal, serta memberikan umpan balik dan memanfaatkan media komunikasi agar proses komunikasi dapat berjalan secara efektif dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Sekian presentasi makalah ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.